Prabowo puji fasilitas sekolah rakyat dan targetkan teknologi pendidikan. Mensesnek RI ungkap alasan Presiden reshuffle kabinet. Karangasem Kendil menu istimewa Tempo Dulu yang bikin nagih. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Baik, kita ke informasi utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto membandingkan fasilitas sekolah rakyat dengan pengalamannya di Akademi Militer. Menurutnya kondisi tempat tidur dan kamar mandi di sekolah rakyat sudah sangat baik dan ia berjanji akan terus meningkatkan sarana belajar termasuk melalui teknologi. Dalam peninjauan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Presiden Prabowo Subianto menilai fasilitas yang ada sudah lebih nyaman dibandingkan saat dirinya menjadi taruna Akademi Militer. Tempat tidur dan kamar mandi di sekolah rakyat digunakan oleh 2 hingga 3 siswa. Jauh berbeda dengan pengalaman di Akmil yang digunakan hingga 60 orang. Prabowo juga menyampaikan rencana pemerintah untuk meningkatkan fasilitas teknologi di sekolah, diantaranya pengadaan 3 layar pintar untuk setiap sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan dan menunjang pembelajaran jarak jauh. Hingga saat ini baru 10.000 sekolah yang telah mendapatkan layar digital. Presiden menargetkan pada November tahun ini 100.000 sekolah akan menerimanya dan kedepannya diharapkan satu kelas memiliki 1 layar pintar. Saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Tempat tidurnya bagus. Tiap 3 siswa, 3 siswi atau tiap 2 satu kamar mandi. Saya dulu di Akademi Militer kita 60 orang kamar mandi yang los gitu. Pakai dayung. Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, sejumlah media nasional, baik media cetak, online, dan televisi turut serta menjadi media partner Liga Bola Pegadaian Championship 2025-2026. Ya, unik orang, ya. Itu sangat luar biasa, apalagi nanti dengan salah satu di antaranya Sinpo TV yang baru pertama kali ikut serta dalam kerjasama menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola yang diikuti sejumlah klub bola se-Indonesia bersama SCTV dan Indosiar. Sinpo TV dan SCTV serta Indosiar akan berbagi slot siaran langsung pertandingan bola yang merupakan kasta tertinggi kedua dalam Liga Indonesia. Direktur Sinpo TV Aryawan yang hadir langsung dalam launching Pegadaian Championship yang digelar di Hotel Adi Mulia, Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara, mengatakan Sinpo TV bekerja sama dengan pihak penyelenggara Liga Indonesia dalam menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan sepak bola di Pegadaian Championship 2025-2026. Sebanyak 273 slot siaran langsung dipertandingkan di Pegadaian Championship yang disediakan. Sinpo TV sendiri akan mendapat 150 slot siaran langsung dan selebihnya akan disiarkan oleh SCTV dan Indosiar. Dan kita memang menyiapkan slot yang begitu banyak, apalagi Sinpo TV juga bukan hanya ada di kota-kota besar, tapi juga hadir di daerah 3T, daerah yang tertinggal, terpencil, dan terdepan. Sehingga harapannya nanti penonton daripada pertandingan kali ini itu juga bisa disaksikan sampai ke daerah-daerah terpencil. Mungkin itu tambahnya, Pak. Makasih. Pertandingan perdana akan diselenggarakan di Stadion Utama Sumatera Utara antara PSMS Medan dan versus Perseka Tegal. Dari Medan, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, Berita Nasional TV. Hitungan 3, 2. Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung resmikan kantor baru Forum Silaturahmi Ulama Indonesia atau FSUI di Bidara, Cina, Jakarta Timur. Kantor ini diharapkan menjadi pusat kegiatan edukasi untuk umat melalui program-program keagamaan dan sosial, mulai dari pembekalan anti korupsi, pencegahan radikalisme, hingga pelatihan imam masjid dan pemandian jenazah. Itu, walaupun kemarin kami ada acara ya, kemudian tim Forum Silaturahmi Ulama Indonesia atau FSUI meresmikan kantor baru di Bidara, Cina, Jakarta Timur. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kantor ini diharapkan menjadi pusat edukasi keagamaan dan sosial bagi masyarakat.
Sejumlah program telah disiapkan, diantaranya pembekalan mubalih anti korupsi bekerja sama dengan KPK, program ceramah damai bersama BNPT, serta edukasi bahaya narkoba bersama MUI dan juga BNN. FSUI juga akan menggelar pelatihan untuk para imam masjid dan pemandian jenazah, serta mendorong pengembangan koperasi UMKM di lingkungan warga. Kantor yang dapat menampung hingga 300 jamaah ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan pembelajaran dan dakwah untuk umat. FSUI juga telah memberikan warna yang cukup menyejukkan. Bahkan saya sayangnya minggu lalu ketika Pak Kiai lagi ceramah di Balai Kota, saya Jumatan di mana begitu, nggak pernah ketemu. Jadi begini, kita di FSUI ini intens berkegiatan ya. Edukasi kepada umat, edukasi kepada masyarakat ya, tentunya ya. Seperti kita di KPK. Di KPK kita ada semacam kerjasama, yaitu membuat acara program yang disebut dengan pembekalan mubaliho anti korupsi. Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala menanggapi situasi Indonesia setelah adanya demonstrasi di berbagai wilayah. Yusuf Kala mengatakan perlu adanya perubahan yang dilakukan baik dari DPR dan pemerintah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, berpendapat pemerintah perlu membuat perubahan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perihal tersebut disampaikan Yusuf Kala di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis sore. Ia menjelaskan pemerintah hanya perlu bersikap adil terhadap rakyatnya. Yusuf Kala juga meminta masyarakat dapat bekerja sama dengan baik dan efektif sebagai warga negara. Ya seperti pandangan di demo itu, bahwa perlu ada perubahan, perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu keadilan, perlu kesejahteraan. Intinya kan di situ. Natasha Alku, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ungkap alasan Presiden Prabowo Subianto berisafel atau merubah Kabinet Merah Putih. Kata Prasetyo, alasan reshuffle kabinet berdasarkan masukan dan evaluasi diterima Presiden Prabowo Subianto. Presiden Indonesia Prabowo Subianto merubah susunan Kabinet Merah Putih di beberapa jabatan kementerian. Ada 5 kementerian mengalami perombakan, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mereshuffle atau merombak Kabinet Merah Putih. Menurut Prasetyo, perombakan anggota Kabinet Merah Putih atas dasar evaluasi yang Presiden memiliki pertimbangan untuk dilakukan reshuffle. Hal ini disampaikan Prasetyo usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 September 2025. Bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Berarti tapi ada surat resign yang diajukan. Berarti dipastikan bukan mundur ya, Mas? Ya, soal pertimbangannya banyak, itu kan ininya presiden. Tapi ada surat resign dari Bu Menkyu, benar nggak sih? Sri Mulyani mundur, Mas? Berarti bukan dipastikan bukan mundur berarti, Mas? Pertanyaannya kenapa mundur apa enggak? Tapi ada tidak, Mas? Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak atau mereshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan. Bersama kami telah tersambung narasumber kami Bapak Efriza SIP MSI, pengamat politik Citra Institut. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak Lydia. Baik, Alhamdulillah. Bang, ini kita membahas sedikit mengenai reshuffle jilid 2 pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu menarik perhatian publik ya, Bang, dan penuh spekulasi. Menurut Anda sendiri, apa makna strategis dari langkah ini bagi arah pemerintahan ke depannya, Bang? Iya, kalau melihat apa yang terjadi, tentu ini adalah jawaban dari ketegasan Pak Presiden Prabowo bahwa ia akan melakukan evaluasi. Dan yang kedua, ia juga menunjukkan
ketegasan dirinya merespon keinginan berbagai hal dari publik, yaitu ingin visi presiden berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, kita jelas melihat inilah ketegasan dan hak prerogatif presiden. Dan presiden ingin lebih selaras dengan visinya dan koordinasinya lebih baik ke depannya kementeriannya ataupun kabinet yang dipimpin oleh beliau langsung. Oke, baik Bang, ini pergantian di kementerian ini kan seperti Kemenkyu, Kemenpolhukam, serta hadirnya kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Ini cukup mengejutkan publik ya Bang ya. Bagaimana Anda membaca langkah ini? Apakah lebih pada kebutuhan teknis atau strategi politik? Apalagi Anda menjelaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk hal ini Bang. Iya, kalau melihat ini adalah semua hal, pertama adalah keberimbangan dalam hal ini antara keinginan masyarakat dengan keinginan dari pemerintahan yang selaras, sama-sama ingin melakukan perubahan. Yang kedua, ini jelas menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga merespon apa keinginan dari Ibu Sri Mulyani juga yang diisukan bahwa dia sudah meminta untuk mundur, dan jelas penunjukan Menku yang baru ada keterkaitan dengan upaya pertumbuhan ekonomi langsung di tengah masyarakat. Berikutnya adalah kementerian baru dari penyelenggaraan haji adalah jawaban dari Pak Prabowo mengatasi persoalan haji, yang artinya penyelenggaraan haji benar-benar diprioritaskan oleh pemerintahan sekarang dan dijanjikan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Oke, baik Bang, artinya reshuffle ini biasanya diharapkan mampu ya Bang meningkatkan kinerja kabinet. Dari pengalaman politik Indonesia sebelumnya ini hasilnya bisa beragam Bang. Seberapa efektif menurut Anda reshuffle kali ini dalam memperkuat kinerja pemerintahan? Reshuffle kali ini jelas kepuasan masyarakat masih tinggi, dan jelas juga reshuffle kali ini adalah orang-orang yang sangat berkeringat, dekat dengan Pak Presiden, dan juga punya kemampuan. Artinya tidak sembarangan. Misalnya Kementerian Haji dan Umroh dipegang oleh cucu pendiri dari NU, dan beliau sudah lama bergelut dengan proses haji dan umroh, dan berikutnya juga Menteri Koperasi yang digaungkan dan sudah dinarasikan bahwa dia memang layak untuk menggantikan menteri sebelumnya. Dan ini adalah gambaran-gambaran bagaimana Pak Prabowo tepat untuk melakukan sebuah pergantian. Andai pun masih ada situasinya, Pak Prabowo lebih memilih untuk menundanya, seperti Menteri Polhukam dan Menpora. Ini artinya Pak Prabowo punya ketegasan dalam memilih dan menyelenggarakan ataupun mewujudkan astacitanya. Oke, baik Bang, tapi publik juga sering skeptis ya Bang ya. Menurut Anda ini bagaimana sebenarnya tingkat kepuasan publik ini terhadap kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran? Apakah reshuffle ini cukup menjawab kritik publik dan juga sekedar kosmetik politik Bang? Ya, kalau melihat, saya rasa publik juga mengetahui ini bukan kosmetik politik ataupun ini adalah sekedar pencitraan, tapi ini benar-benar menunjukkan kedekatan Pak Prabowo dengan masyarakat dan pengetahuan maupun koordinasi yang diharapkan ini benar-benar berjalan dengan baik. Artinya Pak Prabowo menunjukkan bahwa ia sebagai presiden mengetahui evaluasinya, mengetahui bagaimana koordinasinya, bagaimana ego sektoralnya, dan bagaimana untuk meningkatkan bukan pencitraan semata atau kepuasan publik, tapi benar-benar bisa berjalan dan bertumbuhnya sebuah kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat yang diprioritaskan oleh Pak Prabowo di dalam kabinetnya saat ini. Baik, betul. Berarti Anda mengatakan ini bukan pencitraan ya Bang ya. Tentunya setiap keputusan besarnya seorang presiden tentu mengandung pesan, baik ke publik maupun pasar. Menurut Anda apa pesan utama yang ingin ditegaskan Presiden Prabowo lewat reshuffle ini Bang? Iya, ketegasannya adalah pertama Pak Prabowo mendengar keinginan dari masyarakat. Yang kedua, kalau seandainya memang hasil evaluasinya buruk, ia pun siap untuk yang tidak tepat, tidak selaras dengan visi misi untuk di reshuffle. Dan itu dibuktikan dengan situasi Menko Polhukam yang dianggap
atau dinilai tentunya situasinya tidak baik-baik saja. Begitu juga apa yang terjadi dengan Menteri Ari Budi atau Koperasi, dan ini juga ditunjukkan walaupun saat itu beliau sedang rapat di DPR tapi di reshuffle oleh Pak Prabowo, dan ini membuktikan hak prerogatif Presiden begitu tinggi dan menunjukkan tidak adanya tekanan terhadap Pak Presiden, sampai-sampai semua orang terkaget-kaget reshuffle bisa secepat itu, dan orang-orangnya pun juga saya rasa layak diperhitungkan dan tepat untuk beberapa posisi. Baik Bang, ini survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo Gibran ini masih cukup tinggi. Artinya ini apa yang perlu dijaga agar kepercayaan ini tetap solid, dan sektor mana yang paling penting untuk segera ditingkatkan Bang? Ya, kalau berbicara kepuasan, Pak Prabowo kepuasannya memang tinggi, 75 sampai dengan 82%, itu luar biasa mengalahkan presiden-presiden sebelumnya. Yang kedua, apa yang harus diperbaiki? Tentu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang yang berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan dari ekonomi, dalam hal ini tepatnya lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah di sektor lingkungan. Yang saya rasa hal-hal ini masih menjadi prioritas dan juga dipikirkan oleh masyarakat, diharapkan bisa diperbaiki di sektor-sektor tersebut. Oke, baik Bang. Walaupun reshuffle ini terkesan mendadak ya Bang ya, apa harapan dan masukan Anda untuk Kabinet Merah Putih ini pasca reshuffle agar program prioritas seperti Asta Cita bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas? Baik. Iya, tentu saja harapannya adalah bahwa menteri-menteri yang sudah dipilih ini dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, komunikasinya juga baik. Dan yang ketiga adalah koordinasi antar lembaga juga baik, sehingga sektor atau ego sektoral itu bisa dihilangkan. Artinya sama-sama menjalankan visi Presiden, berkoordinasi dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat harus dinomorsatukan ketimbang mereka berkomentar yang malah merugikan masyarakat itu sendiri, maupun membuat keputusan atau kebijakan tanpa koordinasi yang tepat, ujung-ujungnya malah Pak Presiden yang harus membatalkan, dan itu tidak boleh terjadi lagi. Oke baik, terima kasih Bapak Efriza atas analisis dan pandangan yang sangat komprehensif. Tentunya kita akan melihat bersama bagaimana langkah Presiden Prabowo melalui reshuffle kabinet ini mampu menjawab ekspektasi publik sekaligus memperkuat arah pemerintahan ke depan. Publik tentu berharap jajaran baru di Kabinet Merah Putih bisa bekerja lebih cepat dan efektif, tepat sasaran demi terwujudnya program-program pemerintah ke depannya. Terima kasih Bapak Efriza. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, umumnya masakan garang asam ayam disajikan atau dibungkus menggunakan daun pisang. Namun di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terdapat kuliner garang asam. Penyajiannya menggunakan kendil yang terbuat dari tanah liat. Hal tersebut digunakan supaya menjaga kenikmatan cita rasa tempo dulu dan tetap hangat dalam penyajiannya. Kuliner olahan daging ayam yang satu ini adalah kuliner yang tidak asing di Jawa Tengah, yang memiliki cita rasa khas asam, pedas, dan tentunya menyegarkan. Ya, tempat kulinernya terletak di Desa Sidoda di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen tersebut. Terdapat masakan garang asam dengan penyajian unik menggunakan kendil. Proses pembuatannya pun juga berbeda. Selain menggunakan bumbu rempah dengan resep leluhur yang dirahasiakan, kuliner garang asam ini langsung dimasak menggunakan kendil. Ambarwati, penjual garang asam kendil, memilih kendil sebagai wadah dan tempat masaknya untuk menjaga kenikmatan cita rasa yang awet, sekaligus untuk mempertahankan rasa hangat masakan saat disajikan. Selain garang asam kendil, di tempat ini juga terdapat kuliner dengan bumbu rempah tempo dulu, yakni ayam goreng ungkep. Kuliner yang sebelumnya melalui proses masak kemudian digoreng tersebut, menghasilkan kenikmatan rasa yang gurih dan empuk pada daging saat disantap. Tak hanya itu, kuliner satu ini juga dilengkapi dengan sambal bawang serta lalapan segar agar semakin lahap saat dinikmati.
Selain masakannya, di tempat kuliner ini pelanggan juga dimanjakan dengan pemandangan bangunan khas tempo dulu, lengkap dengan ornamennya. Salah seorang pelanggan yakni Eko mengatakan tertarik untuk menikmati kuliner satu ini karena penyajiannya yang unik berbeda dengan yang lainnya, yakni menggunakan kendil dalam penyajiannya sehingga memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Mungkin karena penyajiannya unik ya, beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu pakai daun pisang dibungkus itu, tapi ini pakai kendil. Tadi terasa tuh mungkin masih hangat gitu ya, mungkin bisa menyimpan hangat lebih. Sedangkan penjual garang asam kendil yakni Ambarwati menjelaskan, penyajian garang asam dengan menggunakan kendil ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga suhu panas karena garang asam akan menjadi lebih nikmat ketika disantap selagi masih panas atau hangat. Kalau ditaruh di daun pisang itu biasanya lebih dingin daripada di kendil garang asamnya. Kalau di kendil itu bisa tahan panas, bisa tahan 5-10 menit itu bisa hangat. Jadi biar tenang untuk masalah harga di tempat kuliner dengan konsep bangunan jadul tersebut, harganya pun terjangkau setiap menu masakannya, yakni mulai dari Rp29.000 hingga Rp130.000. Dari Sragen, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka mendorong penguatan peran pesantren dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing di era modern. Hal ini dia sampaikan Wapres saat menerima pengurus Gerakan Nasional Ayo Mondok di Istana Wakil Presiden Jakarta Kamis 11 September 2025. Penguatan pesantren sebagai institusi pendidikan sejalan dengan program prioritas nasional Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta meningkatkan daya saing generasi muda melalui integrasi ilmu agama dan teknologi digital. Menurut Wakil Presiden, pesantren harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui penguatan literasi digital para santri. Penguasaan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan keterampilan coding dinilai penting agar lulusan pesantren dapat memenuhi kualifikasi dunia kerja. Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Ayo Mondok Zarul Azhar juga memberi contoh terkait dengan bagaimana pesantren melek digital, melek AI, dan paham tentang bagaimana coding. Zarul mengungkapkan Wakil Presiden juga menyoroti kondisi lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia yang belum seluruhnya memiliki fasilitas memadai. Menurut Zahrul, karakter orang tua milenial kini tidak hanya menilai kualitas keilmuan, tetapi juga mempertimbangkan sarana penunjang sebelum memilih pesantren bagi anak mereka. Selain memberikan arahan, Wakil Presiden juga turut menyatakan dukungan terhadap rencana Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas, pimpinan pondok pesantren se-Indonesia yang akan digelar Oktober mendatang. Forum ini akan membahas peningkatan kualitas pesantren baik dari segi ilmu agama maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Selida Junita beserta Korea bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.